atau mau ditanya? Silakan. Tidak Ustaz, saya mau luruskan saja yang sering dibahas itu. Oh, luruskan yang sering dibahas. Baik. Tentang apa tuh? Yang tentang kan sering saya ikuti live-nya Ustadz toh. Mohon maaf kalau salah kata, ya mohon dimaafkan ya Ustadz. Karena saya tidak sebijak yang Ustadz pikirin. Ya nggak apa-apa bang. Silakan, kita cuma diskusi. Silakan. Jadi kalau saya silap kata atau bagaimana yang tidak sesuai dengan aman bang, aman. Saya mau teruskan saja yang kadang-kadang orang bilang sering dibahas bahwa orang Kristen punya tiga Tuhan begitu kan? Tiga Tuhan, baik. Jadi ini saya mau luruskan saja. Tapi kalau sebenarnya Tuhan ada berapa bang? Setahu saya Tuhan satu, baik. Terus apa yang Anda mau luruskan? Katanya Tuhan tiga dalam satu. Oke, itu yang saya mau luruskan sedikit. Tapi kalau memang tidak menyenangkan dengan Ustadz punya, nggak apa-apa. Nanti kan saya akan bertanya gitu. Silakan. Sekarang kan Ustadz bilang orang Kristen punya tiga Tuhan toh. Tapi yang Ustadz tanya saya bahwa Tuhan ada berapa begitu? Ya masalahnya gini bang, yang saya baca yang menyebutkan tiga Tuhan itu bukan kami umat Islam, tetapi kitab Anda sendiri menyebut ada tiga Tuhan itu. Ya memang kami jangan pakai imut kita Ustaz. Kalau kita saling menghormati kan harus sesuai dengan keadaan. Kalau dewasa tuh begitu. Bagaimana? Jadi menurut kitab Anda bang, di 1 Yohanes 5 nomor 7, Tuhan Anda itu ada tiga gitu. Bukan kami yang menyebut tiga, tapi Anda Kristen sendiri gitu. Memang betul Ustaz, karena yang kami percaya yaitu tiga dalam satu. Ya iya, terus apa yang mau abang luruskan? Tiga dalam satu itu kan Ustaz begini. Mohon izin Ustaz. Tiga dalam satu maksudnya Tuhan itu memang satu, tapi dia punya roh, dia punya firman begitu. Dia punya roh, punya firman. Jadi kalau kami percaya Allah tanpa rohnya berarti ganjil dong. Kayak gimana? Kalau kami percaya Allah, contoh ini Allah toh. Halo? Tapi kalau bukan rohnya, pasti bukan Allah. Jadi apa saja komposisinya itu Tuhan? Komposisi Tuhan. Iya. Makanya saya bilang kan, kami ini kalau saya pribadi tidak punya pendidikan, Ustaz. Nggak usah berpendidikan bang. Ya kitab Anda itu dibaca, anak-anak juga bisa baca bahasa Indonesia itu. Nggak perlu kita bahas pendidikan di sini. Ya kan kayak gitu. Saya lulusan ABCD bukan. Tapi bagaimana cara memahami agama? Langsung to the point aja gitu maksudnya. Makanya yang saya mau luruskan ini malam hanya saya mau luruskan saja yang kadang-kadang saudara saya Ustadz bilang kok Koten punya Tuhan ada tiga, tapi memang kami percaya tiga dalam satu. Siapa yang ngajarin itu? Kami sudah ajari oleh Tuhan kami. Tuhan Anda siapa? Yesus ngajarin kayak gitu. Kan kami harus patuh tunduk kepada Tuhan Yesus karena itu itu yang kami percaya. Baik, di kitab Anda di mana Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu tiga dalam satu. Memang betul, tidak ada perkataan begitu. Memang betul. Tidak ada, Abang tadi bilang kata Yesus, kata Anda Yesus yang ngajarin tiga dalam satu. Saya tanya di mana ayatnya, kagak ada. Gimana sih Bang Abang ngomong? Ustaz, jangan bingung.
Bukan, jangan premi. Saya tidak akan bahas kepercayaan Ustadz karena saya tidak sampai di situ. Ya nggak apa-apa bang, coba ngomong yang benar dulu gitu. Hanya saya mau luruskan saja yang kadang-kadang saudara saya Muslim bilang Tuhan Kristen ada 3, makanya saya bilang kalau tanpa firman berarti bukan Tuhan, tanpa Roh Kudus berarti bukan Allah. Itu bukan Allah. Bagaimana dia bisa berkuasa kalau ganjil 1 kurang 1? Kalau kita tidak percaya 1, contoh. Bagaimana dia bisa berkuasa? Tidak mungkin. Tapi kalau sepenuhnya kita percaya, itu baru namanya Allah yang Maha Kuasa. Udah? Kalau gitu di mana? Sejak kapan Yesus mengajarkan ya bahwa Tuhan itu komposisinya 3 dalam 1 gitu? Ustadz, ini kita berpikir pakai Jangan. Coba kita berpikir Karena kan pakai tokoh di otak Kristen kita itu sendiri. tokoh utama di Kristen itu adalah Yesus, Bang. Makanya Anda harus mengikuti perkataan Yesus. Kan kayak gitu, bukan di luar Yesus. Makanya cari dasar iman Anda 3 dalam 1 itu kapan Yesus mengajarkan Tuhan 3 dalam 1. Makanya saya bilang yang ada hanya tanya begitu terus, tapi yang coba kita berpikir yang cerdas, yang matang punya. Kan bingung kan Bang? Karena memang Yesus tidak ada mengajarkan Bang Tuhan 3 dalam 1. Yesus hanya mengutip di Ulangan 6 nomor 4 dalam Markus ya. Dia berkata seperti apa? Hai Bani Israel, Tuhan kita Allah, Tuhan itu Esa. Gak ada Yesus mengatakan, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita 3 dalam 1. Gak ada. Gak ada gitu loh. Jadi kalau Anda mengaku pengikut Yesus, ikutilah apa yang dia katakan. Jangan mengada-ada bahwa Tuhan 3 dalam 1. Gak ada Yesus mengajarkan seperti itu. Jadi maksud Ustadz begini, tidak usah kami percaya bahwa ada Roh Kudus, ada firman begitu. Lah, yang dipercaya itu perkataan dari Yesus itu sendiri kan? Makanya saya bilang kami harus ikut Ustadz supaya jangan kami percaya bahwa ada Roh Kudus, ada firman. Kalau Roh Kudus firman di agama saya juga ada, Bang. Kita tidak membahas itu. Yang kita bahas ini masalah dari Yesus itu sendiri yang menyatakan ada atau tidak gitu. Kenapa Ustadz bilang jangan percaya 3 dalam 1? Berarti harus kami ikut kata Ustadz supaya jangan percaya bahwa jangan percaya 3 dalam 1 karena kata Yesus itu. Yesus mengatakan Tuhan itu Esa. Ya, bukan 3 dalam 1. Coba Anda buka di Yohanes 17 nomor 3 kitab Anda tuh. Di situ dikatakan seperti apa? Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya. Ingat, satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kata Yesus apa? Satu-satunya. Gak ada Yesus ngomong kayak gini. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau 3 dalam 1. Gak ada kayak gitu Yesus ngajarin Bang. Ya gak ada. Makanya beriman itu jangan imani saja gitu. Ikuti perkataan Yesus. Santai dong Ustadz. Santai. Kalau Ustadz bicara diam, sesantai saya harus dengar karena saya masuk di roomnya Ustadz ini. Jadi saya harus ikuti kata Ustadz bagaimana. Kan Ustadz tuan rumah dong. Jadi saya harus punya sopan santun begitu. Iya Bang, enggak perlu bertele-tele. Coba ambil kitab Anda kayak gitu. Apa yang saya sampaikan dan tolong dibaca. Makanya saya bilang kan, kalau mau ikut kitab, tidak mungkin saya harus
Ustadz harus percaya bilang saya punya kitab yang benar. Tidak mungkin. Dan saya pun tidak mungkin harus percaya bilang, oh Ustadz punya kitab yang benar. Berarti pastinya saya bilang saya punya yang benar, Ustadz bilang saya punya yang benar. Bang, kitab ini bahas masalah yang Anda bawa, Tritunggal, bukan membahas masalah kitab. Makanya Anda baca Bible Anda. Kalau Anda beriman kepada Yesus, maka yang Anda ikuti adalah Yesus, bukan perkataan yang lain. Kalau kita mengutip satu ayat, Terserah, baca aja kata Yesus itu satu perikop pun boleh gitu. Yang penting ikuti apa yang dikatakan Yesus. Jadi Ustadz sudah kuasai saya punya rumah begitu. Wah, saya baca kitab Anda itu Bang, udah dari awal sampai habis bertahun-tahun. Ustadz sudah kuasai saya punya dalam rumah begitu. Oh iya, karena saya membaca. Oh, tapi kenapa Ustadz ambil hanya poin yang tertentu saja? Ya itu adalah penekanannya di situ. Tapi Kalau mau dibaca sampai awal satu perikop satu perikop itu sampai selesai nggak berubah konteksnya itu. Ustadz, kita kasih contoh toh. Kita pergi bertamu di rumah orang, pastinya di dalam rumah orang itu tidak semuanya jelek. Terus? Tapi kalau kita mau mengambil hanya jeleknya, baru kita mau kasih jelekkan semua dalam rumah tanya, salah kita Ustaz. Gini Bang, ya saya mengetahui di kitab Anda itu karena belajar. Jadi Anda analogikannya kayak gini. Itu bukan rumah saya, ya rumah orang. Tapi saya diizinkan untuk masuk melihat isi rumahnya. Maka saya tahu isi rumahnya. Makanya saya bilang, Ustaz diizinkan. Ustaz bisa masuk melihat isi rumahnya. Terus ada yang jelek dalam rumahnya. Terus itu yang Ustaz pilih. Jadi Ustaz bawa di luar. Untuk ada yang jelek dalam rumahnya, ya itu kan di dalam rumahnya. Tapi pasti ada yang lain untuk bisa mengembalikan itu yang jelek. Jadi kan Aduh, Bang. Coba diskusi itu to the point, Bang. Pakai data, pakai kitab Anda. Pakai pemikiran Anda. Nggak bisa beragama seperti itu. Kalau mau pakai data, tapi Pak Ustadz, kalau mau pakai data, 10 tahun akan datang tidak akan selesai. Nah, terus Anda mau diskusi pakai apa kalau nggak pakai data? Pak, modal congor gitu. Kalau diskusi nggak ada dasarnya, Bang, jadi apa? Coba. Yang saya mau, kita berdamai lah. Ustadz punya, saya punya. Tidak usah kita bahas-bahas. Itu yang bikin kacau di negara kita sendiri. Udah kalau Abang kayak gitu ngomong aja kayak di TV dulu ya, kayak di TV ke Mikana, ke Agatha. Terus ke Bom-Bom ya, bilang dulu jangan bahas Al-Qur'an, jangan bahas Al-Qur'an Yusuf PI, bilang sama mereka gitu. Saya tidak menyinggungkan orang lain. Orang lain punya masalah, dia punya masalah. Itu dia. Ya sudah. Kalau Abang nggak mau ngurusin mereka, ngapain ngurusin saya? Kan kayak gitu. Makanya saya bilang. Kata abang nggak mau ngurusin orang, lalu kenapa Abang ngurusin saya? Makanya saya bilang. Suaranya kecil, Bang. Bukan saya urusin Ustadz, tapi saya hanya maunya yang terbaik buat kita. Siapa tahu tapi kalau Ustadz mau lanjut ya terserah. Ya udah, Abang makanya perbaiki internal Kristen dulu, ke tempat Edis, ke tempat Bom-Bom. Kayak gitu. Ngapain bahas agama Islam gitu? Lebih baik bahas agama kita, perbaiki dulu internal kita, kan gitu. Kalau kita begini terus Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz bisa berpikir, nah kita ini sama-sama manusia, memang ciptaan Tuhan, hanya di dunia ini yang kita berbeda. Ya udah, kalau seperti itu saya juga punya saran buat Anda. Jadi itu aja, Bang. Ada yang lain? Kalau nggak ada, saya gantikan Abang dengan Kristen yang antri